Hai guys, seperti yang diprediksi di video sebelumnya di mana Bitcoin dan altcoin masih memiliki potensi untuk turun dan benar kemarin malam itu terjadi penurunan baik untuk Bitcoin dan altcoin. Kita akan lihat untuk analisa selanjutnya akan ada beberapa berita di video kali ini dan juga beberapa altcoin requestan teman-teman seperti Algo, CFX, Coin China, Sandbox, LDO, Lido DAO, dan Polkadot. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu dengan berita pertama ini, di mana ini dari 2 hari lalu, CEO JP Morgan itu berkata kalau Bitcoin itu tidak melakukan apa-apa. Bitcoin tidak memiliki kegunaan, katanya di interview yang dilakukan di CNBC, dan ini adalah semacam kata-kata dia saja untuk menyebar FUD di kripto ya teman-teman. Padahal sebelumnya itu pernah terjadi kalau ketika dia ngomong hal yang serupa terhadap kripto atau Bitcoin, harga dari situ terjadi penurunan, tetapi apa yang dia lakukan, mereka mengumpulkan Bitcoin. Dan kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, JP Morgan ini itu memback Bitcoin ETF daripada BlackRock. Ini adalah berita minggu lalu dan berita juga di tahun lalu bulan Oktober. BlackRock dan Barclays itu ikut serta di dalam jaringan penjaminan tokenisasi kepunyaan JP Morgan dan mereka punya blockchain mereka sendiri yaitu Onyx Digital. Jadi jangan percaya dengan apa yang dia katakan kalau Bitcoin itu tidak melakukan apa-apa. Ini hanya untuk membuat pusing orang-orang yang masih baru di dalam industri ini untuk membuat para paper hands itu menjual Bitcoinnya, kemudian mereka bisa melakukan akumulasi ya teman-teman. Berita selanjutnya adalah dari fund manager FundX, di mana mereka akan melakukan delisting terhadap Bitcoin Strategy ETF. Ini bukan ETF yang baru disetujui tersebut, tetapi ini adalah futures ETF-nya. Wajar kalau mereka menutupnya karena sekarang sudah memiliki spot ETF yang mungkin lebih ramah terhadap investor karena tidak ada leverage-nya. Dan di masa-masa kampanye calon presiden Amerika Serikat 2024, di mana pemilunya itu sekitar November akhir tahun ini, Donald Trump itu salah satu capresnya itu bilang kalau tidak akan ada pembuatan CBDC di Amerika Serikat. Memang ini adalah hal yang sangat baik kalau misalnya benar-benar bisa diterapkan, tetapi kalau kita melihat sistem di sana itu, di mana sistem tersebut lebih condong atau lebih mendukung adanya CBDC di Amerika Serikat, ini adalah salah satu alat untuk bisa mengontrol penduduk-penduduknya. Kita lihat di China sendiri, mereka sudah mulai menerapkan dan mereka bisa memegang penuh terhadap akun rekening warga mereka di China, sehingga kalau warga tersebut berbuat ini atau berbuat itu yang tidak disukai oleh pemerintah, maka pemerintah bisa dengan gampangnya membekukan akun tersebut. Kita akan lihat kalau misalnya dia terpilih apakah CBDC ini tidak jadi atau malah jadi. Dan penurunan Bitcoin dari harga 48.000 sampai 41.000 ini bisa jadi dipicu oleh penjualan Bitcoin oleh whale ini, di mana whale ini itu dia sebelumnya membeli sejumlah besar Bitcoin, 100.000 Bitcoin di masa-masa 2021 ini ketika harganya itu lagi tinggi-tingginya dengan harga 4,8 miliar. Menurut dia, level harga 48.000, 49.000 itu terlalu enak kalau misalnya dilewatkan sehingga dia menjualnya. Whale tersebut juga akhirnya bisa break even ya, jadi tidak terlalu banyak profitnya. Dan penjualan Bitcoin ini tidak sampai di sini saja ya, tetapi adanya aktivitas rotasi keluar dari GBTC ini, di mana GBTC-nya itu harus dijual, baru terjual sampai 27.000. Menurut dia, menurut analis ini itu belum cukup ya. Dan FTX ini juga belum menjual posisi GBTC-nya sendiri. Sehingga menandakan kalau akan ada penjualan yang besar ke depannya. Jadi ini adalah hal yang perlu kita waspadai karena ini adalah real selling pressure, mereka harus menjualnya. Kita akan lihat untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana untuk kemarin itu bisa close dengan merah seperti ini, hari ini ada sedikit penurunan dan bounce di level harga yang sudah saya tentukan sebelumnya, yaitu di kotak warna hijau ini, kita ada support di sekitar 40.700-an, tembus sedikit, dan ada buying pressure sedikit dari situ. Kita akan melihat untuk RSI dan MACD-nya ini mengarah ke bawah ya teman-teman, dan berada di area bearish ini.
Untuk time frame 4 jamnya, kita bisa melihat kalau ada bullish divergence yang terbentuk di sini sehingga ada potensi bagi Bitcoin untuk naik, tapi kita akan melihat apa pola yang akan terbentuk oleh harga Bitcoin di sini. Apakah sama seperti yang sebelumnya, apakah polanya itu korektif atau dia bisa membuat double bottom seperti ini atau misalnya triple bottom seperti ini ya teman-teman, dan bisa breakout dengan kuat ke atas atau malah membuat pola korektif seperti ini. Kalau misalnya ada pola korektif, maka ini masih berpotensi untuk turun lagi. Kalau misalnya harga daripada Bitcoin ini menembus garis warna biru ini, maka kemungkinan besar itu bisa ke harga ini di 37.822. Di situ ada demand zone. Jadi untuk sementara memang ada potensi naik untuk Bitcoin, tapi belum terkonfirmasi. Dan belum terkonfirmasi juga akan turun. Situasinya masih 50-50. Sekarang kita harus melihat di weekend nanti itu polanya itu bagaimana ya teman-teman. Sekarang kita akan ke koin requestan teman-teman, yaitu Algorand, di mana sama pergerakannya seperti altcoin kebanyakan, masih dalam posisi menurun seperti ini, di mana dia itu memang belum break daripada low sebelumnya, yaitu di 0,1655, tetapi ini bisa menjadi daerah support, bisa terjadi pembalikan arah terlebih dahulu kalau misalnya ke daerah ini, tetapi kalau misalnya ini jebol, maka daerah buy zone dari saya adalah 0,12 itu sampai 0,15. Dari RSI dan MACD sendiri ini juga dalam posisi yang bearish ya teman-teman. Dan ada juga CFX di mana bentuk daripada chart ini berbeda dengan yang lainnya. Kita akan lihat secara besar dulu, ini dari tahun lalu, di mana untuk koin CFX ini itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun lalu, Januari, dan memuncak di bulan Maret. Dan dari situ kita bisa lihat kalau ini adalah koreksi ABC besar yang sedang terjadi selama 1 tahun, di mana ini adalah wave A-nya, ini adalah wave B-nya, kemudian ini adalah wave C yang terbentuk sampai sini, sampai 17 Oktober, dan dari koreksi besarnya sendiri itu berpotensi sudah selesai ya teman-teman. Sekarang sudah siap-siap mau mulai wave 3 yang itu akan menjadi wave yang kuat ke atas, tetapi di wave-nya yang lebih kecil nampaknya ini sedang membentuk wave 1-2 yang kecil ya. Jadi ini adalah wave 1-nya dan ini sedang koreksi untuk wave 2-nya. Target buy zone-nya itu ada sampai $0,1 itu sampai $0,18. Jadi daerah sini kadang-kadang bisa turun sampai ke low sebelumnya sebelum dia bisa naik lagi. Jadi ini masih agak lebar buy zone-nya. Support pertama itu ada di harga 0,16. Kalau misalnya jebol baru dia akan ke level yang sebelumnya, level yang lebih bawah lagi di daerah ini. Kenaikan kemarin itu gagal ya teman-teman, jadi tidak jadi untuk breakout, tapi ada wick seperti ini dan hari ini juga ada penurunan. Di sisi lain kita bisa melihat kalau dari weekly-nya itu ya teman-teman, kita bisa lihat RSI dan MACD itu dalam posisi yang baik. RSI berada di atas 50 ya teman-teman, tanda dia berada di area yang bullish. 3 hariannya ini juga sama di atas 50 dan barusan saja mengarah ke atas, dan di hariannya itu juga bagus. Next kita akan ke koin Sense requestan teman-teman, di mana mirip dengan pergerakan altcoin pada umumnya. Untuk buy zone-nya itu menurut saya itu ada di Golden Pocket Fibonacci retracement 61,8 di sekitar harga 0,43. Nah, kalau misalnya lebih rendah lagi di sini, maka buy zone-nya itu berpotensi juga untuk ke area warna hijau ini dengan buy zone 0,32 itu sampai $0,43. Selanjutnya adalah koin Lido, di mana masih dalam proses penurunannya. Kita lihat untuk di time frame daily-nya, dia sedang berada di RSI 50, MACD mengarah ke bawah, kemudian target harganya akan ada support yang kuat di $2,7 dan kadang-kadang bisa tembus-tembus sedikit, mungkin akan nge-weak, tetapi ada support yang kuat di $2,7. Dan selanjutnya adalah untuk koin Polkadot, di mana RSI dan MACD masih dalam posisi yang bearish. Ada support yang jelas itu di harga $6,5 di area yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya ini jebol, maka area selanjutnya adalah 61,8 di area sini, yaitu di harga $5,8 dengan potensi nge-weak juga kalau misalnya ada selling pressure yang cepat. Buy zone adalah 4,8 sampai 5,8. Indikator RSI dan MACD masih bearish, dan Polkadot ini adalah koin yang lagging.
Jadi dia itu tidak setinggi koin layer 1 yang lainnya. Koin Solana itu sudah duluan ya, dan sudah mengalami kenaikan lebih dari 10 kali lipat dari bottomnya. Tetapi untuk Polkadot sendiri, ini dia belum. Jadi kalau misalnya kita andai-andai Polkadot ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Solana, maka seharusnya Polkadot berada di harga $30 ya teman-teman. Jadi sekitar di daerah ini. Dan ini tidak sampai ke new all time high-nya. Sama Solana juga tidak sampai ke area all time high-nya ya teman-teman. Polkadot lagging, menurut saya Polkadot bisa naik untuk di tahun 2024 ini karena masih ada peluang alt season di Q2 ya teman-teman. Teman-teman bisa request untuk koin lainnya, saya akan coba untuk analisa, mungkin tidak semuanya karena ada cukup banyak, tapi teman-teman bisa tinggalkan komentarnya saja mau request yang mana. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.